Sobat BPJN DKI Jakarta Jawa Barat, welcome to podcast PUPR DKI Jabar. Akhirnya ya kita ketemu lagi di podcast kali ini, udah lama banget. Dan yang pasti hari ini spesial karena kita ditemenin sama yang cantik-cantik. Kita langsung sapa aja ya. Halo, selamat siang. Halo, siang Mbak Selamat Aya. siang Mbak Aya. Nah, suaranya sudah cantik, mukanya juga cantik-cantik. Kali ini Aya nggak sendirian karena Aya bersama dengan Paguyuban BPJN DKI Jakarta Jawa Barat, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Halo, ini bukan ibu sih, kayaknya lebih Mbak juga masih cocok ini ya. Teteh, teteh semua ini cantik-cantik. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini perdana ya tayang di kamera. Biasanya mungkin kita belum lihat. Nah, hari ini Aya ditemani dengan semua ibu-ibu dari Paguyuban BPJN DKI Jakarta Jawa Barat yang luar biasa pastinya. Dan mungkin ini banyak banget sobat BPJN juga yang belum tahu sebenarnya Paguyuban ini apa sih. Boleh mungkin Ibu Sylvie ya sebagai ketua boleh dijelaskan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk Paguyuban dari BPJN DKI Jakarta Jawa Barat sendiri, ini sebenarnya kita menginduk dari Dharma Wanita Persatuan, unsur pelaksana di Kementerian PUPR, yang mana menurut kalau dari anggaran dasarnya ini kita mengikut pada pasal dari 18 ayat 2 dan kemudian juga di anggaran rumah tangganya di pasal 8 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1 Dharma Wanita Persatuan. Jadi memang awalnya kalau untuk sebagai istri-istri dari ASN ini sebenarnya memang berawal dari Dharma Wanita. Jadi Dharma Wanita itu memang kan dibentuknya dulu pada tahun 1974 tanggal 5 Agustus di mana atas prakarsa Ibu Tin Soeharto. Jadi dibentuklah Dharma Wanita untuk mewadahi organisasi dari istri-istri pegawai di Republik Indonesia. Nah, Bu Sylvie mungkin bisa dikasih tahu juga nih sama sobat BPJN. Sebenarnya maksud dan tujuannya dibentuk Paguyuban BPJN DKI Jakarta Jawa Barat ini apa sih dan berapa jumlah dari ibu-ibu paguyuban semua? Untuk tujuan dibentuknya Paguyuban Balai yaitu untuk meningkatkan silaturahmi di antara para anggota paguyuban, kemudian juga untuk menjalin koordinasi dan kerjasama, terus kemudian juga untuk musyawarah mufakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Paguyuban Balai sendiri maupun lintas Paguyuban Balai di provinsi masing-masing. Seperti itu kalau kami berarti di Provinsi Jawa Barat. Untuk jumlah dari anggota Paguyuban BPJN DKI Jakarta Jawa Barat saat ini mencapai 41 orang. 41 orang, Iya. berarti itu dibagi menjadi ada yang di bawah divisi langsung gitu ya, bidang-bidang dan juga anggota saja berarti ya? Kalau boleh saya cerita, jadi kalau di dalam struktur organisasi dari Paguyuban BPJN sendiri, yaitu ada pembina, di mana yang bertindak sebagai pembina ini adalah kepala balai, kemudian ketua paguyuban, lalu ada wakil ketua, di mana kalau di kami ada 4 wakil ketua. Kemudian ada sekretaris, bendahara. Kalau untuk sekretaris kebetulan kami ada 2 orang, bendahara 1 orang, dan kemudian ada bidang-bidang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi ada bidang dari pendidikan, itu ada ketuanya yang Bu Puput Alik ini, dan juga ada anggota-anggotanya. Kemudian ada bidang ekonomi, ada ketua dan juga anggota-anggotanya, dan juga bidang sosial budaya seperti seperti tadi, ketua dan anggotanya. Dan kalau di total dari saya sendiri sampai ke seluruh anggota saya itu jumlahnya 41 orang. Jadi 41 orang itu semuanya turun langsung ya dalam mensejahterakan keluarga tentunya melalui Paguyuban BPJN DKI Jakarta Jawa Barat ya. Betul. Itulah penjelasan singkatnya. Tapi Bu Sylvie nggak sendirian ya, karena ini banyak sekali pasukannya juga. Boleh mungkin Bu Sylvie dikenalkan dulu dari Bu Sylvie dan juga ibu-ibu lainnya. Ya,
Terima kasih. Kalau saya sendiri Ibu Silvi Sofa, saya Ketua Paguyuban, dan kemudian ada Ibu Puput Alik, ini kebetulan dari Ketua Bidang Pendidikan. Oke. Kemudian ada Ibu Asna Farid dari bidang ekonomi, dan kemudian Ibu Rere Arif di bidang kesekretariatan. Yang terakhir Ibu Ugi Hartono dari bidang sosial budaya. Oke. Ini sudah semuanya atau sebenarnya ada bidang lagi yang lain, Bu? Ini sudah mewakili bidang-bidang yang ada. Oh, sudah mewakili. Berarti ini Iya. pasukan lengkapnya ya? Insya Allah. Sudah formasi lengkap nih. Oke, kalau tadi Bu Silvi sudah menjelaskan lah singkat mengenai Paguyuban BPJN DKI Jakarta Jawa Barat ini seperti apa. Nah, kalau misalnya dari bidang-bidang yang ada nih Bu, biasanya kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban BPJN DKI Jakarta Jawa Barat itu apa saja sih? Jadi kita memang memiliki kegiatan yang sifatnya rutin dilaksanakan. Jadi ada biasanya tuh kalau untuk dari bidang pendidikan, mungkin kita ada yang sifatnya untuk menambah ilmu dan wawasan, itu bisa kita mengikuti dari kegiatan yang dari pusat. Jadi misalnya dari kegiatan dari pusat yang mengundang kita, yang ibu-ibu dari paguyuban di balai di setiap provinsi. Nah itu kita juga ikut. Biasanya itu dari Dharma Vidya Rumah Pintar. Nah itu biasanya kita secara rutin juga kita setiap bulan kita juga ikut hadir. Dan kemudian kalau untuk dari bidang sosial budaya itu mungkin sifatnya lebih ke arah kemasyarakatan. Jadi diantaranya ada yang untuk berkontribusi ke masyarakat, misalnya kegiatan Jumat Berkah itu kita melaksanakannya di setiap akhir pekan, di setiap hari Jumat di pekan terakhir dari bulan itu, begitu. Dan juga yang rutinnya juga dari istilahnya dari ini juga biasanya ada kegiatan dari sifatnya olahraga. Jadi kita juga selain istilahnya kita keluar juga kita juga harus membuat diri kita juga biar lebih bervitalitas gitu. Jadi kita juga ada latihan gateball, juga inginnya sih juga ada line dance juga di sini. Gitu. Oke, seru sekali ya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain boleh dibantu juga ada kegiatan apa di bidang masing-masing nih biasanya kegiatan rutin. Fanari. Ya, dari ekonomi ya. Terima kasih. Kalau dari kegiatan ekonomi sih sebenarnya biasanya bazar ya, bazar baik itu offline maupun online. Itu biasanya kalau itu diadakannya 2 bulan sekali. Tapi kalau Ramadan itu cuma sekali. Itu pun bertepatan dengan kegiatan bidang-bidang lainnya kita jadi satu kegiatan gitu. Saya bidang pendidikan, bidang sosial jadi satu kegiatan di dalam satu acara gitu, satu kegiatan gitu. Terus kalau makanan yang dijual itu biasanya yang frozen gitu ya. Terus ada juga kayak mukena gitu ya, bisa dipakai untuk kegiatan ibadah sehari-hari. Itu aja. Oke, mungkin dari bidang yang lain? Siang Mbak ya, Iya, saya siang. dari bidang sosial budaya. Kalau untuk kegiatan sosial budaya sendiri sebenarnya cukup banyak kegiatan rutinnya. Salah satu tadi yang udah disebut sama Ibu Silvi yaitu Jumat Berkah. Ya. Jumat Berkah itu kegiatan rutin paguyuban 2 bulan 1 kali. Untuk kegiatan ini bertujuan sebenarnya salah satu kegiatan yang menunjang visi misi paguyuban sendiri, yaitu untuk berbagi dan peduli terhadap sesama ya. Jadi tujuan si Jumat Berkah ini adalah untuk berbagi kepada masyarakat yang ada di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jabar. Untuk teknisnya adalah sebelum kegiatan dilaksanakan, 2 minggu sebelumnya tim sosial budaya sudah memberikan pengumuman untuk donasi. Jadi dana yang kita berikan kepada masyarakat ini adalah dana hasil donasi dari seluruh anggota paguyuban. Untuk hasil donasi yang tadi dikumpulkan, nanti akan ditambahkan dengan uang kas paguyuban untuk disalurkan kepada penerimanya. Penerimanya sendiri ini beragam ya Mbak ya. Bisa dari panti asuhan, panti difabel, kaum duafa, atau juga masjid-masjid terdekat di sini. Lebih seringnya sih memang kita di panti asuhan. Untuk ininya juga barang yang disalurkannya juga tentunya beragam ya sesuai kebutuhannya.
Misalnya kalau kita bulan ini akan memberikan donasi ke panti asuhan, kami lebih sering memberikan sembako atau alat tulis atau juga kayak semacam sabun mandi dan sebagainya ya untuk keperluan anak-anak panti. Atau misalnya seandainya bulan ini akan menargetkan masjid, kita akan memberikan nasi untuk kaum duafa. Biasanya diberikan setelah Jumatan ya. Terus juga uang tunai sebagai pembangunan masjid. Kegiatan rutin dari sosial budaya lainnya adalah latihan gateball. Gateball itu termasuk ke dalam latihan rutin di bidang sosial budaya. Itu dalam bidang sosial budaya. Betul. Selain olahraga juga sebenarnya ajang silaturahim kita ya, untuk membicarakan gimana nih minggu ini mau ada acara apa nih gitu. Justru ngobrolnya sambil santai sambil santai. Tapi alhamdulillah setelah kepemimpinan Ibu Silvi, latihan gateballnya cukup rutin. Jadi 17 Agustus kemarin kita menang Mbak Ya di lomba pool aja sih, tapi udah prestasi yang luar biasa. Betul. Gak apa-apa, hebohnya, happy-nya pasti ini kayak kelas nasional ya. Betul. Lebih ke mikirin bajunya apa ya gitu. Dress code-nya kita harus apa nih biar justru hebohnya sebelumnya ya. Nah, dress code apa nih biasa ya. Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit juga nih mengenai gateball. Nah, jadi kalau Sobat BPJN lihat nih, ada yang hijau-hijau, cantik sekali ya. Di sini ini kita ada di atas lapangan gateball. Nah, mungkin ini juga bisa diceritakan Bu, sebenarnya harapan ke depannya nih dengan apa yang sudah direncanakan, dan juga mungkin gateball ini bagian dari program khusus juga kan ketika Bu Silvi ada di BPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Nah, ini gimana Bu harapannya? Untuk harapannya, karena kita sekarang sudah memiliki lapangan gateball yang proper ya, Betul. Mbak Aya. Jadi diharapkan kita akan lebih rutin lagi nanti untuk latihan. Biasanya kita memang melakukan latihan tuh 1 minggu 1 kali. Tapi diharapkan misalnya nanti biasanya sih kalau pas lagi kebetulan ingin bertanding, kadang-kadang kita lebih intensif. Jadi hampir setiap hari kemarin kita latihan. Seperti itu. Ini Jadi kayak mau SEA Games ya. atlet ya. Jadi kalau untuk yang kedepannya, saya berharap yang 1 minggu 1 kali itu setidak-tidaknya tetap dirutinkan. Ya untuk karena memang gateball ini sendiri memang kayaknya olahraga wajib dari PUPR ya. Jadi setiap nanti ada baik 17 Agustus maupun nanti di Hari Bakti PUPR itu pasti gateball itu akan selalu ada gitu istilahnya. Kita biasanya nanti antar lintas balai kita nanti ada pertandingannya gitu. Jadi diharapkan kita prestasinya juga akan semakin meningkat tentunya. Yang kemarin baru juara pool saja gitu bisa nanti meningkat, setidak-tidaknya bisa lebih baik lagi. Syukur-syukur nanti bisa jadi juara. Amin. Amin. Jadi ini antara harapan dan ditagih ya ibu-ibu ya, berarti ya harus loh dapat juara. Baik, semoga sukses ya Bu ya. Amin, terima kasih. Berarti sebenarnya cukup banyak juga ya kegiatan-kegiatan rutin. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin tadi kan kegiatan rutin yang dilakukan ibu-ibu paguyuban sendiri. Nah, tapi ini juga yang gak kalah rutinnya, yaitu adalah peran ibu-ibu paguyuban dalam mendukung suaminya nih. Karena katanya di balik suami yang hebat itu ada istri yang luar biasa. Nah, aku pengen tahu dong Bu, ini biasanya gimana sih peran ibu-ibu paguyuban ini dalam mendukung suami yang bekerja di BPJN DKI Jakarta Jawa Barat? Baik, saya coba jawab ya Bu. Mbak Aya, sorry. Nah, jadi kalau untuk perannya dari kami ini, kita pasti akan berkiblat pada apa yang diarahkan juga dari kementerian dari pusat. Nah, jadi kalau misalnya dari kementerian pusat itu biasanya Bapak Menteri selalu dalam berbagai kesempatan di mana misalnya kami ikut hadir di dalam kegiatan yang diinisiasi dari DWP PUPR dari pusat. Nah, ini pasti kerap mengingatkan kami gitu untuk selalu hidup yang memiliki pola hidup yang sederhana. Dan kemudian kita juga tidak lepas dari pendampingan kepada suami untuk mengingatkan suami agar istilahnya dijauhkanlah dari istilahnya yang sifatnya misalnya melanggar hukum yang misalnya dengan seperti korupsi seperti itu. Dan juga untuk berbagai kesempatan yang sudah kami juga pernah lakukan. Jadi sejak tahun 2019 kebetulan memang
dari DWP PUPR sendiri itu kerap mengajak kami itu untuk mengikuti gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. Nah, yang terakhir yang kita juga kemarin ikuti itu tahun 2023 yang lalu ada kegiatan yang memang diwajibkan kepada kami semua. Jadi kalau dari paguyuban balai ini yang harus ikut itu dari istri kepala balainya, kemudian dari istri kepala satuan kerja, istri PPK juga, itu untuk mengikuti kegiatan yang bernama internalisasi penguatan istri sebagai istri pejabat gitu, untuk penguatan budaya integritas. Jadi pada saat itu kita juga banyak mendapatkan pengalaman dan istilahnya ilmu-ilmu ya, istilahnya yang insya Allah kita akan terapkan gitu kan di dalam kehidupan kita. Dan juga untuk terutama kan kita mengamankan dari keluarga kita sendiri. Ya insya Allah kalau misalnya kita dalam pendampingan kepada suami diupayakan yang tidak misalnya sesuai dengan yang arahan dari Bapak Menteri, dari Ibu Penasihat, semoga istilahnya bapak-bapaknya bisa bekerja dengan baik, dan kemudian penuh integritas, dan ya insya Allah nanti untuk dari segi karir juga kan nanti ke depannya juga akan lebih baik. Seperti itu. Nah, gimana nih Bu? Boleh diceritakan sedikit mengenai internalisasi kegiatan anti korupsi ini seperti apa dan ada apa saja sih yang diajarkan di dalam? Iya, jadi Mbak Aya, waktu itu kami yang mengikuti kegiatan dengan judul internalisasi penguatan peran perempuan dalam pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR. Ini kita mendapatkan ilmu yang diajarkan, yaitu ada 4 big no. Jadi yang pertama itu no bribery, no kickback, no gift, dan juga no luxurious lifestyle. Seperti itu. Nah, mungkin kalau tadi kan sudah dibahas nih bagaimana ibu-ibu mendukung kegiatan suami ketika bekerja. Tapi tentunya ibu-ibu juga ini berperan besar sekali ini dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, kesejahteraannya gitu kan di dalam rumah seperti apa. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus nggak Bu yang diikuti? Kebetulan kami pada tanggal 13 sampai 14 Juni yang lalu di Lombok, kita mengikuti kegiatan yang berjudul pelatihan etika dan kepribadian yang baik bagi istri ASN. Nah, jadi kebetulan kalau menurut saya pelatihan yang kita terima ini sangat bermanfaat sekali ya, karena kadang kita kalau misalnya dalam hal ikut bergabung dalam suatu organisasi, karyanya kadang-kadang sudah nggak ada buku panduannya. Gimana kita mulai istilahnya, apalagi bagi yang mungkin ibu-ibu yang muda gitu ya, yang baru istilahnya mulai bergabung, mungkin dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, setidaknya kita jadi dapat gambaran bagaimana sih kita mesti bersikap, terutama bagi istilahnya untuk yang ibu-ibu yang sudah senior. Terus juga istilahnya kita juga akan terbantulah dalam hal istilahnya nanti di masyarakat kan juga akan kepake juga ya ilmunya. Seperti itu. Dan kemudian kita harapkan juga yang hadir di sana bisa juga jadi mentransfer pengetahuan yang didapat kepada ibu-ibu yang kebetulan kemarin tidak hadir. Jadi kita sistemnya seperti itu. Jadi pada saat istilahnya kita mendapatkan mungkin pelatihan yang tidak bisa diikuti oleh semua anggota, jadi nanti pada saat yang kita lagi kumpul-kumpul dan juga di dalam grup juga kita akan share dan kita berbagi pengetahuan biar supaya yang tidak hadir bisa juga ikut memahami seperti itu. Oke. Nah, tapi mungkin juga dari bidang-bidang yang lain juga ada nih, ataupun mungkin bisa kalian dijelaskan bagaimana secara struktur organisasinya dan juga masing-masing tupoksinya. Kalau tadi kan kita udah bahas nih secara garis besarnya bagaimana peran-peran ibu-ibu di paguyuban gitu untuk suami, keluarga, dan juga tentunya BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Nah, mungkin aku boleh tanya dulu dari program kesekretariatan. Oke, makasih Mbak Aya. Saya dari kesekretariatan. Sebetulnya kalau kesekretariatan tidak sama seperti bidang-bidang yang lain, gitu, karena kesekretarian itu lebih bersifat supporting untuk semua kegiatan yang dilaksanakan di setiap bidang. Jadi bidang pendidikan, bidang sosbud, bidang ekonomi itu biasanya kita yang support dan menjembatani untuk setiap kegiatan tersebut, gitu.
Karena kadang-kadang kegiatan kita juga ada yang bersifat internal maupun eksternal gitu. Kalau yang internal biasanya kita dapat kegiatan rutin given dari kantor pusat, biasanya dari Dharma Wanita Pusat gitu. Kalau untuk yang internal itu biasanya ya dari bidang-bidang atau dari antar balai-balai yang ada di Korwil se-Jawa Barat, biasanya begitu. Kegiatannya karena given dari kantor pusat, biasanya yang rutin itu salah satunya adalah pembuatan foto bersama untuk pembuatan kalender seluruh paguyuban yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang rutin sih seperti itu. Kemudian kalau yang rutin itu kesekretariatan lebih bersifat reporting, Mbak. Jadi kalau reporting di Dharma Wanita PUPR itu setiap paguyuban di seluruh Indonesia itu kita sistemnya pelaporan secara online, jadi terpusat gitu. Jadi kita masuk ke sistem untuk melaporkan semua kegiatan yang ada di paguyuban kita, seluruhnya dari semua bidang terpusat. Pintunya satu, jadi sekretariat yang melaporkan ke kantor pusat. Gitu. Mungkin itu. Nah, ini mungkin bisa dibantu juga nanti sama Bu Silvi. Nah, kalau berarti kesekretariatan itu juga termasuk seperti kegiatan pisah sambut gitu ya, berarti ya ketua paguyuban. Betul sekali. Transisinya seperti Iya, apa? iya. Nah, mungkin kalau rencana dan program kerja yang baru nih dari yang sebelumnya mungkin Betul. memang pernah ada Iya. dan setelah itu ada pergantian gitu kan Iya. dengan Bu Silvi. Nah, itu bagaimana rencana dan program kerja barunya? Sebetulnya gini ya Mbak, kalau yang sudah berjalan, biasanya kan kita ada serah terima jabatan gitu, dan ibu ketua yang baru biasanya mereka kita ada pertemuan dulu untuk menanyakan program-program apa yang sudah kita jalankan. Sebetulnya itu sudah tertuang sih di dalam lembar serah terima gitu. Jadi apa yang kita laksanakan, yang pernah kita laksanakan sampai serah terima jabatan tersebut gitu. Intinya setiap pergantian kepemimpinan sebetulnya kan visi dan misinya sama ya, Mbak Aya gitu. Jadi biasanya ketua paguyuban yang baru juga lebih mempersilahkan untuk melanjutkan program-program selanjutnya dalam 1 tahun ini, dan kemudian nanti pada akhir tahun kita menyusun lagi kegiatan-kegiatan seluruh bidang gitu. Berarti semua kegiatan hasil diskusi bersama ya. Betul. Jadi sifatnya kalau memang yang dari paguyuban sebelumnya ke kepengurusan yang lalu memang sudah bagus dan memang sudah biasanya rutin dilaksanakan. Kita kebetulan yang baru ini seperti kayak saya dulu setelah alih pimpinan, kebetulan langsung saja kita istilahnya yang memang sudah bagus kita lanjutkan. Paling untuk istilahnya kegiatan-kegiatan yang nanti sifatnya juga mungkin perlu juga diadakan, sepertinya mungkin arahnya ke bidang pendidikan. Jadi pelatihan apalagi yang mungkin yang belum dan kelihatannya memang diminati ibu-ibu gitu kan. Nah, itu berarti kita tambah kegiatan-kegiatannya. Lalu untuk yang akan datang kita juga mau merencanakan untuk semacam seminar, yaitu untuk keharmonisan dalam rumah tangga seperti itu. Berarti itu beberapa hal yang dilakukan dari bidang kesekretariatan ya. Betul. Nah, kalau dari program pendidikan nih, tupoksinya apa aja, Bu? Selamat siang Mbak Aya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk bidang pendidikan ini hampir setiap bulan kami ada kegiatan ya Mbak Aya ya, karena kebetulan dari bidang pendidikan ini sering ada rumah pintar. Jadi kita menginduk ke pusat. Jadi dari Dharma Wanita Pusat itu setiap bulan, hampir setiap bulan mengadakan yang namanya rumah pintar. Jadi rumah pintar ini macam-macam. Jadi ada yang pelatihan membuat strap charm itu yang gantungan handphone, juga ada pelatihan memasak, resep-resep mudah, resep-resep yang kalau misalnya selesai kita praktek itu, ibu-ibunya bisa juga untuk jualan, bisa juga untuk anak-anak sendiri di rumah cemilan, karena pelatihannya macam-macam. Salah satunya seperti sosis homemade. Jadi itu kan untuk ibu-ibu yang punya anak-anak di rumah, daripada beli sosis misalnya, jadi membuat sosis sendiri gitu. Kemudian seperti ada pelatihan membuat
pisang ijo ataupun membuat serabi, itu bisa menjadi alternatif untuk mencari tambahan ya. Ya, oke. Kalau misalnya mau berjualan gitu atau mau membuka open PO ya berjualan Iya, gitu. iya, Karena betul, kebetulan ibu-ibunya nih banyak yang hobi memasak ya. Nah, kebetulan kayak misalnya di bidang ekonomi ini yang bazar-bazar dijual salah satunya juga banyak juga yang hasil dari karya ibu-ibu, masakan ibu-ibu oke. gitu. Iya, 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 iya. Jadi menjual hasil karya ibu-ibu, yang ibu-ibu kan kreatif-kreatif nih. Nah, jadi dengan mengikuti Rumah Pintar ini mereka semakin resep-resep yang mereka dapatin Bertukar semakin resep banyak. ya. Iya, begitu. Oh, oke. Berarti ini juga sebenarnya dari ibu-ibu untuk ibu-ibu juga ya. Betul, iya. Oke, oke. Berarti nanti mungkin di setiap kegiatan-kegiatan entah itu kegiatan ekonomi gitu atau pendidikan sebenarnya kembali lagi untuk ibu-ibu paguyuban juga apa yang disampaikan, mungkin apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi saling berbagi sebenarnya ya. Betul, ya, saling kolaborasi Mbak Aya. Biasanya kalau bidang pendidikan itu mengadakan pertemuan, misalnya seperti kemarin bidang pendidikan mengadakan membatik ya. Kita mengadakan pelatihan membatik, itu kerjasama dengan bidang ekonomi. Jadi bidang ekonomi mengadakan bazar. Jadi saat pertemuan nih mumpung ibu-ibunya datang nih, jadi kita sekalian mengadakan bazar. Jadi sekalian belanja, sekalian belajar. Sekalian gitu. Itu mungkin belanjanya yang di depan ya, bukan belanja yang di Jadi depan pas pulang udah bawa teng-tengan, Ya, bawa bawa tentengan. tenanan. Jangan-jangan ini batik buatan sendiri lagi. Oh enggak juga sih. Langsung dipakai kirain ya. Iya, iya, Oke, iya. jadi ternyata memang banyak juga ya kegiatan dilakukan dari program pendidikan juga ini ternyata cukup banyak. Nah, tapi kalau hasilnya yang dirasakan langsung biasanya apa aja sih Bu? Testimoni mungkin dari ibu paguyuban yang lainnya setelah mengikuti kegiatan membuat sosis frozen misalnya yang tadi atau membatik, itu pernah dengar apa saja nih testimoninya? Nah, kalau misalnya kayak membatik kemarin ya, kan pelatihan membatik tuh. Jadi ibu-ibu jadi tahu nih, oh ini batik yang asli, ini yang printing gitu. Karena kalau yang printing itu sebetulnya tidak bisa disebut batik ya, karena itu print. Kalau cap dan tulis itu masih bisa disebut batik gitu. Jadi ibu-ibu jadi tahu nih, langsung lihat bajunya masing-masing kan. Ini batiknya asli atau enggak nih, atau hanya printing gitu. Jadi sudah terhindar dari penipuan abang-abang ya. Jadi gitu sih. Terus juga kalau untuk kayak kita di pendidikan itu kan berkolaborasi juga dengan TK Putra nih. Jadi kita rutin juga mengadakan pelatihan-pelatihan di TK Putra, bekerja sama dengan TK Putra itu. Pembelajaran ya. Ya, kita membantu pendampingan pengajaran. Seperti baru saja nih kita mengadakan pelatihan komposter. Jadi biar anak-anak TK itu tahu nih daun-daun kering ini mau buat apa sih gitu. Atau cuma dibuang aja ya, ternyata dimanfaatkan jadi kompos. Dimanfaatkan menjadi kompos. Kita buat menjadi kompos. Komposnya bisa menjadi kompos cair dan juga kompos padat. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu. Juga misalnya waktu itu kita mengadakan pelatihan mengenai stunting. Kan tapi bahasanya terlalu berat ya kalau anak-anak mas stunting ya. Coba kita menjelaskan, oh ini makanan yang sehat, ini tidak sehat. Supaya tidak stunting itu misalnya kita harus tidur cukup, kita harus makan yang bergizi, seperti itu sih. Oke, berarti sebenarnya seluruh kegiatan ini berdampak untuk seluruh anggota keluarga ya, baik itu suami, ibu, anak, semuanya mendapatkan kesejahteraan yang tepat, yang pas ya Bu ya. Nah, selain kegiatan itu, apalagi mungkin Bu yang di bulan lalu, di bulan Agustus ada kegiatan apa lagi? Untuk bulan lalu kita itu mengadakan pelatihan untuk anak-anak cuci tangan ya, dan juga pemeriksaan dan perawatan kuku. Jadi kita harus tahu nih, anak-anak harus tahu nih kuku yang sehat itu seperti apa. Kita nggak boleh nih kukunya panjang. Kenapa kukunya nggak boleh panjang? Karena nanti ada kumannya. Jadi gitu. Jadi kemarin itu kita memanggil dokter, kebetulan dokternya juga ibu paguyuban juga, anggota dari kami juga. Iya, luar biasa. Untuk memeriksa nih kesehatan kuku anak-anak. Jadi kuku anak-anak itu diperiksa, ada yang misalnya panjang, kita arahkan untuk dipotong kukunya, kita berikan potongan kuku untuk anak-anak yang lucu-lucu, supaya mereka tuh semangat gitu, rajin potong kukunya gitu. Kita mengadakan storytelling juga kemarin dari bidang pendidikan untuk mengajarkan ke anak-anak seberapa penting sih potong kuku, kenapa sih kita harus potong kuku gitu. Jadi kemarin itu kita mengajarkan itu juga
untuk anak-anak cuci tangan sebelum makan, sepenting apa sih cuci tangan, jadi seperti itu. Oke, seru sekali, ternyata banyak banget ya kegiatannya. Bahkan di 1 bulan saja sudah banyak yang terlaksana ya Bu ya. Nah, kalau misalnya dari bidang yang lain nih, kalau tadi ada pendidikan juga sudah, di bidang ekonomi itu programnya apa saja sih? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Aya. Kalau di bidang ekonomi, sebenarnya meneruskan dari sangkut paut lah sama bidang pendidikan ya. Kayak tadi ada pelatihan-pelatihan. Jadi kita menyalurkan bakat ibu-ibu yang kreatif itu kayak misalnya kerajinan tangan atau misalnya menu masakan yang homemade dibuat sendiri di rumah itu bisa dijual di bazar kita untuk kita gitu ya. Jadi mereka bisa menyalurkan kreativitasnya di situ. Nanti kita juga yang beli, kan kita bisa juga ada karyawan-karyawan kadang yang ikut membeli gitu. Jadi dari situ kita mengambil buat kas gitu kita ini kan. Jadi kasnya juga nanti buat kepentingan anggota paguyuban juga gitu. Jadi kita kayak mengambil manfaat dari satu manfaat untuk manfaat yang lain gitu. Oke. Iya. Jadi selama program ini berlangsung sebenarnya ini saling ini ya, yang jualan ngeluarin modal nanti dibeli sama ibu sebelahnya, kalau ibu sebelahnya jualan juga ya. Iya. Tapi seru banget, semua jadi berbagi, ada yang membatik, terus juga ada yang berjualan, yang bisa memasak ternyata nggak cuma untuk di rumah tapi juga bisa didagangkan gitu ya Iya. Bu ya. Iya. Oke, kalau dari program sosial budaya, nah ini apa nih? Ada kegiatan apa saja? Baik Mbak ya, untuk sosial budaya sendiri ya seperti yang tadi saya bilang udah kegiatan rutin yaitu Jumat Berkah, Yoga Getbol. Kita juga ada kegiatan rutin untuk menjenguk, entah itu yang melahirkan atau yang sedang sakit. Untuk yang sakit sendiri biasanya anaknya, suaminya itu juga kita jenguk juga. Misalnya anaknya sedang sakit dirawat di rumah sakit kita jenguk. Atau anggota paguyuban kita sedang melahirkan, kita jenguk membawa souvenir untuk beliau gitu ya. Oke, sifatnya untuk apa ya, kita sebagai anggota kan sudah seperti keluarga kita Iya, juga. betul. Jadi kita selain solidaritas juga memberikan perhatian terhadap keluarga dari istilahnya anggota paguyuban, baik mungkin istrinya atau suaminya atau anak-anaknya yang kebetulan memang lagi kurang sehat, atau mungkin juga ada yang ditimpa duka gitu kan, ada yang mungkin orang tuanya yang wafat atau begitu. Jadi kita juga memberikan perhatian seperti itu. Oke, berarti tidak terlewatkan satu orang pun dari keluarga ya mendapatkan perhatian, lalu juga mungkin disejahterakan. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau itu semua program yang mungkin sudah disampaikan dari masing-masing bidang. Nah, kalau kegiatan khusus lain ini Bu Silvi, yang mungkin kemarin sudah dilakukan di HUT RI ke-79 dan juga program yang mendatang nih, program khusus apa saja yang mungkin sudah direncanakan? Yang tadi mungkin sempat saya singgung ya, kebetulan yang istilahnya memang kita sudah rencanakan itu mau mengadakan seminar yang bertema untuk menjaga keharmonisan dari rumah tangga. Seperti itu yang rencana kita yang akan kita laksanakan mungkin di bulan Oktober atau November mendatang. Oke. Nah, ini kan sebenarnya 2024 tuh udah bentar lagi ya Bu ya. Ini udah September, sisanya tinggal 4 bulan lagi. Nah, harapannya inovasi dan juga mungkin program rencana tahun 2025 dari masing-masing bidang dan juga Bu Silvi itu apa saja Bu? Boleh dikasih tahu? Ya, kalau dari saya mungkin seperti biasa kita kan memang harus musyawarah untuk mufakat dulu ya. Kira-kira nanti bagaimana program-program yang akan kita laksanakan terutama di tahun 2025. Biasanya saya memberikan kesempatan dulu kepada ketua bidang beserta anggotanya untuk membuat suatu rancangan. Jadi nanti setelah dari masing-masing bidang itu membuat istilahnya rencana program kerja apa yang nanti akan kita laksanakan bersama, itu kemudian nanti barulah kita rapatkan bersama. Kira-kira dari mungkin ketersediaan uang kas dan kebetulan juga nanti dari istilahnya ini apakah semuanya yang diajukan ini katanya ini memang memenuhi syarat dan semuanya mendukung. Jadi bisa kita laksanakan semua atau mungkin ada yang dipilih dari beberapa itu. Itu sih yang saya biasanya lakukan. Mungkin bisa dibantu oleh ibu-ibu yang lain. Mungkin dari bidang yang lain sudah punya rencana apa nih untuk 2025?
Kalau untuk bidang pendidikan biasanya itu kita mengadakan proker itu dari hasil diskusi dengan ibu-ibu ya. Seperti misalnya waktu kemarin kita bikin lomba ada video budaya kan. Kebetulan kita mengunjungi salah satu tempat produksi batik. Nah, saat mengunjungi produksi batik itu ibu-ibu terus langsung pengen gimana sih bikin batik ini gitu. Lalu dibuatlah program membatik untuk ibu-ibu gitu. Jadi prokernya biasanya dari hasil diskusi dengan ibu-ibu apa yang saat ini menarik untuk ibu-ibu misalnya. Jadi supaya pesertanya juga banyak dan ibu-ibunya happy. Jadi kita membuat program yang disesuaikan dengan keinginan ibu-ibu. Jadi berarti sebenarnya bisa juga ada di pertengahan tahun gitu baru ternyata ada proker tambahan juga sangat mungkin terjadi ya? Ya, sangat mungkin terjadi. Seperti kemarin membatik itu kan ibu-ibu pengen tahu nih cara membatik. Kebetulan kemarin kan pada saat lomba video budaya itu kebetulan yang berkunjung ke produksi batik itu kan karena scene-nya banyak nih. Jadi dibagi-bagi ibu yang ini ke sini, ibu yang ini ke sini gitu. Nah, kebetulan ibu-ibu yang tidak berkunjung ke produksi batik itu pengen tahu nih, wah ternyata membatik itu seru gitu. Kemudian kami berkonsultasi dengan arahan Ibu Silvi, akhirnya ya sudah kita bikin program membatik saja gitu. Kemudian kita bikin program pelatihan membatik. Setelah membatik tulis, ibu-ibu baru tahu susah ternyata membuat batik gitu. Menarik. Jadi memang ada kemungkinan program-program ini sebenarnya baru terencanakan di pertengahan tahun mungkin ya, atau di ketika dibutuhkan juga bisa ya. Tapi kalau dari bidang yang lain mungkin sudah ada rencana apa saja untuk 2025? Kalau Sosbud sih, sosial budaya sendiri pasti akan meneruskan program yang sudah ada ya, karena itu memang sudah rutin. Kalau ada pun semoga tidak sih seperti kayak bencana alam atau gitu akan ke situ dulu gitu ya. Kayak Ramadan itu udah rutin, jadi sepertinya akan meneruskan yang itu untuk tahun 2025. Penambahan kayaknya meneruskan saja ya Bu. Karena memang sudah cukup banyak untuk sosial budaya, betul, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya yang sudah terlaksana dengan baik dan memang rutin ya dari tahun ke tahun itu pasti akan tetap dilaksanakan ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya 2025 ada apa? Nantikan untuk ibu-ibu paguyuban ya, akan ada apa, akan banyak hal yang seru-seru sebenarnya ya. Pasti mungkin baru terfikirkan di pertengahan tahun atau di awal tahun mungkin. Jadi pastikan ibu-ibu paguyuban selalu mengikuti kegiatannya ya, karena khawatir nanti kayak yang sudah-sudah ternyata nggak sempat ikut, waduh jadi kepengen ternyata ya, karena nggak sempat ikut. Nah kalau tadi nih aku sempat dengar juga mengenai bahasan lomba video, juara 1 ya. Juara 1 hebat loh, luar biasa. Nah itu mungkin boleh Bu diceritain sedikit pengalamannya gimana nih Bu Silvi dan juga ibu-ibu lainnya akhirnya harus mengikuti kegiatan tersebut, akhirnya juga mengetahui lebih banyak lagi kebudayaan Jawa Barat tentunya, terjun langsung, in frame juga, mukanya dilihat dan juga yang pasti diposting di Instagram, luar biasa. Nah itu gimana pengalamannya Bu? Jadi pada saat kita mendapatkan informasi, kita harus mengikuti lomba dari video kebudayaan Nusantara. Jadi kita memutuskan untuk mengangkat dari budaya Jawa Baratnya saja, jadi budaya Sunda. Karena kan kami sebenarnya paguyuban DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kita memutuskan untuk mengangkatnya dari yang Jawa Barat saja. Jadi kita ambil kemarin itu tema dari videonya itu judulnya Harmoni Bumi Pasundan. Nah, yang kita angkat pada saat pembuatan video itu meliputi ada kesenian, jadi ada sisingaan misalnya, terus kemudian ada dari seni tarinya kebetulan dari ibu-ibu ini menarikan tari merak. Langsung belajar menari ya. Itu berapa hari? Dan jaipong juga. Berapa hari latihannya? 2 jam. 2 jam ya. Ya ampun luar biasa. Terus apa lagi Bu? Dan kemudian juga ada permainan anak-anak. Kemarin itu juga anak-anaknya tuh kebetulan dari anak-anak dari ibu-ibu paguyuban yang kebetulan kalau lagi sedang libur kan bulan Juli, jadi bisa ikut masuk dalam frame untuk ikut oray-orayan waktu itu permainannya. Nah, kemudian kita juga membawa istilahnya
kue apa maksudnya jajanan tradisional gitu. Oke. Misalnya ada awuk, ada gemblong, ada macam-macam getuk dan juga ini. Jadi kita berusaha ya, dan juga kita dalam kita berpakaian juga meskipun sederhana tapi kita mau menunjukkan bahwa budaya Sunda itu Jawa Barat meskipun dalam kesederhanaan juga tetap menampilkan elegan dari pemakainya gitu. Jadi pakai samping dan kemudian pakai kebaya kita ya Bu ya, budaya pakai kebaya encim gitu kemarin kita. Berarti lengkap ya, hari itu full semuanya kebudayaan Jawa Barat disikat habis ya. Ya, ada juga kemarin sempat juga ditampilkan ya, istilahnya ada tugu kujang, di mana kan kujang merupakan senjata khas dari Jawa Barat. Ya. Apalagi ya Bu Puput yang ada. Ini kebetulan PIC dari pembuatan lomba video kemarin, yang kemarin pada saat kita menerima istilahnya informasi harus dalam tempo 1 bulan lah lebih kurang kita nanti harus submit videonya. Langsung Ibu Puput berkoordinasi dengan dari tim Kompu dari Balai sendiri untuk mendetailkan kira-kira nanti bagaimana proses kita pengambilan gambarnya di hari apa, terus apa saja yang harus disiapkan. Dan mungkin nanti Bu Puput bisa langsung menambahkan. Silakan Bu. Gimana tuh Bu, selama program persiapannya berarti ada apa aja, terus hari-harinya juga mungkin boleh di-spill ya nanti sama ibu-ibu yang lain, ada kejadian lucu apa? Jadi itu kan syutingnya 2 hari Mbak Aya. Jadi hanya syutingnya 2 hari ya? 2 hari syutingnya. Tadinya malah mau sehari, cuma Wah, luar biasa. akhirnya 2 hari karena ada satu lokasi yang memang jauh ya, kita ke Ciwidey. Ke Ciwidey kita ke Kawah Putih dan juga Situ Patenggang. Gitu karena Ibu Kabalai ini menari jaipong di atas batu di Situ Patenggang. Aku sudah lihat. Nah, jadi kalau Sobat BPJN mau lihat juga ya, itu pastikan itu keren banget. Kapan lagi melihat Ibu Balai menari ya di situ? Oke. Terus ada apa lagi Bu? Jadi kebetulan di video budaya ini kita ingin menunjukkan bahwa di ruas-ruas BPPJN DKI Jabar ini ruasnya tuh indah-indah. Seperti ada yang di Ciwidey, daerah itu, kemudian ada di Curug Ciletuh yang ada di Geopark Sukabumi itu, kemudian juga ada Tugu Kujang yang itu menggambarkan seperti yang Bu Silvi bilang tadi, senjata khas Jawa Barat yang mungkin orang belum banyak yang tahu nih gitu. Jadi memang terlalu banyak itu untuk budaya-budaya Jawa Barat. Belum batiknya, kemudian belum angklungnya, terus ada juga gamelannya gitu. Jadi kemarin itu benar-benar tim Kompu juga luar biasa dalam mengemas adegan per adegan menjadi sangat dramatis ya. Sangat ciamik pastinya ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang lain ada pengalaman apa Bu yang seru kemarin 2 hari ini? Mungkin biasanya kegiatan sosial budaya atau mungkin biasanya yang sudah jadi kegiatan khusus dan rutin. Nah, berarti kemarin kan sebenarnya jadi suatu kegiatan yang mendadak dan beda dari hari-hari biasanya. Mungkin ada pengalaman seru apa selama 2 hari kemarin? Paling seru sih pas kita nari merak ya Ibu-ibu. Itu Kita hanya belajar surprisingly sih itu aja 2 jam belajarnya. Besoknya langsung udah dandan, langsung take video. Dan alhamdulillah lumayan ya. lumayan. Dan itu panas loh Mbak ya. Itu panas karena banget ya. ininya kan siang-siang tuh. Jam 12 banget kan ya, kebayangkan jam 12 itu di pelataran itu kan pavingnya panas ya. Dan kita harus copot sendal. Dan kita harus nari di situ. Itu lumayan ya Bu ya. Itu nggak berhenti-berhenti ya udahlah. Bismillah aja ya. Dan nongolnya cuma secuplik aja. Tapi hasilnya luar biasa karena ibu-ibu paguyuban mendapatkan juara 1 ya. Luar biasa. Selamat loh, keren banget. Ini mungkin udah siap berarti layar lebar udah siap kayaknya ibu-ibu nih ya jadi artis ya. Bu ya. Asal cocok jadwalnya ya. Asal cocok jadwalnya. Ternyata di situ juga kan ada ngeliwet bareng ya, makan-makan, terus juga di situ ada sisingaan, ada yang diangkut kah sisingaannya? Kalau itu sisingaan itu kebetulan pada saat ada festival budaya Asia Afrika. Oke. Kebetulan jadi sekalian meliput sisingaan itu. Oke, jadi banyak sekali semua jenis kebudayaan yang ada di Jawa Barat akhirnya dirangkum menjadi 3 menit video yang luar biasa dan mendapatkan juara 1. Luar biasa. Ini pertanyaan terakhir, harapan dari masing-masing ibu-ibu paguyuban untuk kedepannya, untuk
ibu-ibu anggota lainnya mungkin untuk kesejahteraan keluarga dan rencana-rencana yang akan datang apa? Silahkan. Kalau dari saya, harapan saya itu apa yang sekarang sudah kita capai, Duh, cahaya ilahi. prestasi-prestasi yang sudah kita raih, insya Allah ke depannya tuh bisa kita pertahankan. Dan semoga kalau ada kesempatan lagi kita mengikuti lomba atau mungkin ada pertandingan yang biasanya rutin tuh kan gateball. Nah itu juga kita bisa semakin improve ya, karena kan kita sekarang alhamdulillah sudah ada lapangan gateball di sini yang kita sekarang sama-sama istilah yang kita lihat sudah cukup memadai ya. Jadi membuat kita juga jadi semangat untuk latihan. Jadi untuk kedepannya saya berharap ibu-ibu tidak malas berlatih, terutama karena saya temani. Jadi nanti biar supaya semangat dan bisa apa-apa yang sudah kita juga sudah guyup selama ini bisa semakin kompak dan kemudian juga ibu-ibunya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di paguyuban. Itu dari saya. Itu dari Bu Silvi. Selanjutnya ada harapan apa lagi nih Bu? Kalau dari saya, semoga ibu-ibunya selalu bisa menjaga kekompakan ya. Kemudian ibu-ibunya selalu seru dalam berkegiatan, kita selalu sama-sama dalam berkegiatan. Kemudian menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita. Jadi bermanfaat untuk kita untuk upgrading skill kita juga. Jadi semoga ibu-ibu bisa selalu berkegiatan bersama-sama. Oke, itu dari Bu Puput. Selanjutnya Bu Asna gimana? Kalau harapan dari bidang ekonomi ya, pengennya ibu-ibu tuh lebih antusias gitu ya. Itu kalau pas ada bazar gitu, ayolah gitu, walaupun borong gitu. Saling borong dagangan ya. Habiskan gitu. Biar tujuannya itu cuma biar kas paguyuban itu semakin menggendut. Jadi kasnya kan bisa dipakai nanti kita buat jalan-jalan. Buat kita juga kok. Betul ya. Jadi sebenarnya nggak akan merugi ya. Iya. Tenang aja ya. Tenang aja. Selanjutnya kalau dari Bu Rere nih, gimana Bu? Harapannya? Harapan saya sih mungkin sama ya. Kan kembali lagi ke visi misi paguyuban itu kan untuk wadah bersilaturahmi. Iya. Tapi bersilaturahmi yang seperti apa? Tentunya bersilaturahmi yang berkualitas gitu. Jadi bersilaturahmi yang bisa bertukar pikiran, membuka wawasan. Jadi ibu-ibu tuh walaupun ibu-ibu rumah tangga ya, basicnya kan memang kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, tapi bukan ibu-ibu rumah tangga yang biasa aja, tapi yang berwawasan ke depan, berwawasan luas, mempunyai banyak ilmu-ilmu tambahan gitu. Jadi ketika bergabung di organisasi paguyuban ini, mereka kayak ada me time gitu bagi mereka itu. Jadi suka untuk datang, untuk berhahahi dan tapi nambah ilmu gitu. Dan tetap untuk selalu menjaga kekompakan, membangun teamwork gitu ya, bekerja sama bahwa paguyuban ini seperti yang Ibu Ketua bilang, dari kami, untuk kami, dan oleh kami. Gitu. Oke, yang terakhir dari Bu Ugi gimana Bu? Kalau dari saya sebagai sosbud, selaras dengan ekonomi ya, semoga ibu-ibu anggota paguyuban lebih antusias untuk membengkakkan kas-kas kita agar saya bisa lebih berdonasi lebih banyak untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi pahalanya juga makin banyak ya Bu ya. Jadi selain untuk kami, oleh kami dan untuk lingkungan sekitar juga ya. Pahalanya baru untuk kami. Insyaallah. Luar biasa. Ternyata banyak sekali program-program yang juga memang akan dilakukan di tahun 2025 dan juga pastinya harapan-harapan yang luar biasa dari ibu-ibu paguyuban untuk keluarga, untuk suami, anak dan lingkungan pastinya ya. Terima kasih banyak ibu-ibu cantik yang hari ini sudah bersama aku. Dan sekali lagi selamat juga ya untuk ibu-ibu kemarin sudah mendapatkan juara 1. Ditunggu lagi juara-juara lainnya ya di perlombaan lainnya. Semoga semakin semangat mengikuti lomba-lomba yang lainnya. Dan juga semoga semua kegiatan dan program yang akan direncanakan dan dilakukan di 2025 berjalan dengan lancar tentunya. Terima kasih banyak dan Sobat BPJN nantikan episode lainnya yang pastinya makin seru dan juga pasti lebih banyak ketemu orang-orang luar biasa lainnya. Ayah pamit, ibu-ibu paguyuban yang cantik-cantik juga pamit. Sampai jumpa.